Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala 299 Far'un yajuzu linahwil qassari habsu thawbi karahnihi bi ujrati hatta yastawfiyaha. Jais harus bagi semacam tukang penatu. Penatu itu apa? Tukang setrika ya. Ya, penatu pakaian, menahan pakaian itu sebagai gadai upahnya, sehingga ia menerima upah yang semestinya. Sekarang kita kan ada namanya laundry, ya, kan itu pakaian itu berhak ditahan, kalau tak dibayar upahnya itu kan laundry yang pakai kilo sekarang banyak kan. Nah itu haknya dia. Jadi kalau tak bayar berhak yang tukang penatu itu menahan. Ya. Karena kenapa? Nah, kita tanya kenapa? Karena itu kerjaan yang langsung diterima gaji setelah bekerja itu. Maka Rasulullah berkata, ujar Nabi, apabila pekerjaan selesai cepatlah dibayar, jangan sampai keringnya. Keringatnya. Karena Rasulullah SAW berkata, ujar Nabi, matlul ghani zulmun. Orang yang punya dia menambat-lambatkan untuk membayar, itu kezaliman. Jadi kalau tentunya orang upah itu kan orang tak berduit berarti ya tidak laundry sekarang pakai mesin tersebut itu. Jadi berhak dia menahannya kalau tidak dibayar. Ya. Wala ujrata li amalin kahilqi ra'sin wa khiyatati thawbin wa qisaratihi wa sabghihi bisabghi malikihi bila syartil ujrati. Pekerjaan semacam mencukur rambut. Mana tukang cukur? Tak ngaji malam ni. Di samping itu biasa tukang cukur ada, ya. Pekerjaan semacam mencukur rambut, menjahit dan menyetrika pakaian, atau mewinter dengan winter pemiliknya. Apa tuh? Ada tuh. Saya ada alatnya model ya tak? Adalah tidak berupah kecuali bila disyaratkan adanya. Nah, dibayar nih 3 lembar 1.000 fotokopi. Ya, nah, itu makanya jangan kalau nak dapat duit jangan dibiarkan, ditulis dulu. Setrika ini begini. Nah, itu harganya. Ya, kalau tidak begitu, ya, awak tukang cukur cuman cukuran saja dibayar tidak tersebut itu. Orang bilang kenapa? Nah, kenapanya lagi? Kita menyukur itu kan tidak sesuai standar. Kadang-kadang kita lihat yang tukang cukur tuh gambarnya kan bagus-bagus tuh kiri kanan tuh rambut begini, tapi yang tukang cukur botak, ngomong apa? Nah, kan kali tentu dia tidak bisa menurut itu tentu gayanya tersebut itu. Nah, kenapa asal tak diupah? Karena kalau keliru dikit rambut tuh tidak bisa dikembalikan lagi. Terpaksa orang apa adanya. Nah, di agama juga begitu. Dengar ya. Dia ada namanya kalau orang pergi haji itu haji tamattu namanya. Tamattu itu adalah bayar denda dengan seekor kambing atau kalau tidak puasa 3 hari tanah haram sana, 7 hari di kampung. Kata Allah, salasatun fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Kenapa masalah rambut Ustaz? Dia ada denda yang langsung dibayar, tak boleh memilih. Ada yang boleh memilih. Kalau yang boleh memilih itu bisa dikembalikan tersebut itu. Kita pakaian ya keliru memakai. Ya, kita mungkin
Tak boleh pakai berjahit ihram bagi laki-laki. Kita pakai, rusak dah ihramnya itu. Tidak. Kemudian kita pakai minyak wangi, diharamkan berihram. Tapi kalau pakai, badan tidak rusak. Ya. Itu kalau yang tidak merusak bisa dikembalikan, itu dendanya boleh memilih antara puasa, antara bayar kambing, puasa dan bayar makanan yang belum dimasak. Tapi kalau merusak tidak bisa kembali, gunting rambut, cabut rambut, gundur rambut, kerat kuku, ya itu bisa dikembalikan rambutnya? Tidak bisa. Bisa dikembalikan kukunya. Yang tidak bisa dikembalikan maka tidak boleh memilih, bayar dulu kambingnya. Kalau tak sanggup baru dengan puasa, kalau tak sanggup baru dengan makanan yang belum dimasak. Itu tadi. Ini begini. Si cukur itu kalau tidak dibilang tak dibayar sama orang, barber tuh sana tak? Halak. Tuh, karena ada kerusakan di situ. Jangan kalau salah-salah dikit kepala kawan, salah dia muter begitu, ngamuk yang tukang itu. Nah, jadi ada kesepakatan tersebut itu hal-hal yang mesti diperhatikan. Itu ada illah namanya di situ. Sama sebetulnya ajaran tuh setiap kelakuan kita setiap hari itu sudah jelas ada hal-hal yang karena Sang Pencipta Subhanahu wa taala itu yang memberikan apakah gaji orang, bagian orang, rezeki dari mana saja atau sumbernya bermacam-macam. Ya tidak, bagi badminton mungkin di tangannya, bagi tukang catur di pikirannya, bagi Pak Ustadz mungkin di ceramah dan pengajiannya. Kalau tidak, main bola di kakinya. Masing-masing ada tuh. Ada wa imma halal, imma haram. Tapi yang diingini yang halal. Paham tuh? Nah, itu tadi hati-hati tersebut itu dengan pencarian kita ya. Nah, kalau begitu kembali. Mana tuh? Pekerjaan semacam mencukur rambut. Nah, dengan ya. Menjahit dan menyetrika pakaian. Ada apa tuh tadi? Atau mewinter dengan winter pemiliknya. Itu ada dulu kan? Ada ya mewinter itu ya, dari fotokopi itu. Dengan adalah tidak berupah kecuali bila disyaratkan adanya. Di tanah haram sana yang fotokopi diberitahu sudah yang lebih murah. Ditulis tuh di universitas tuh di depan tuh ada murah-murah 8 satu lembar tulis. Kalau tidak tuh gratis. Tukang cukur dapat tulis sana. Ya, kalau kau pergi haji atau umrah yang umum saya perhatikan. Nih yang gunting 10 rial, yang gundul 5 rial. Jadi orang kita tulis tuh yang luka gratis dia bilang. Tuh. Kita mau bayar, ya. Kalau tak dibilang begitu, orang tak bayar. Karena ada hukum masalah seperti itu, karena ada pro dan kontra. Ya. Beda kalau orang jual air. Itu lain. Karena itu punya tenaga dan air itu diperlukan. Karena air itu adalah beberapa kehidupan. Ya, jadi mau tidak mau tersebut itu walaupun tak boleh dibayar air, tapi tenaga orang itu yang kita ya hargai, ya. Cuman kan tidak boleh ada jual air itu, kecuali kan tersebut itu tentu. Nah, ini tentang yang mesti kita perhatikan. Jadi jangan enteng tersebut. Balau dafa'a thawbahu ila khayatin liyukhitahu aw qassarin liyuqassirahu aw sabbaghin liyasbaghahu liyasbaghahu fa'ala wa lam yadhkur ahaduma ujratan wala ma yubhimuha fala ujrata lahu li'annahu mutabarri'un. Tengok. Seandainya menyerahkan kain kepada penjahit. Nah, nih tukang jahit ya. Untuk dijahitnya atau kepada tukang penatu tadi ya. Untuk dipenatu atau tukang celup untuk dicelupnya, ya kan? Kemudian hal itu pun dikerjakan dan tiada salah satu di antara keduanya yang menyebutkan upah atau apa-apa yang menunjuk adanya upah, maka tidak wajib memberikan upah karena dia berbuat sukarela mutabarri'un. Hati-hati, mutabarri' itu sukarela. Kalau di kita bayar semua tuh ya, bayar semua tuh. Bayar semua. Tak mau orang gratis, pipis, berak semua bayar semua. Akan tutup lama kedengaran kawan bayar juga nanti. Ya. Allah. Qala fil bahr, nama kitab ya, laut mana kitabnya. Wali annahu law qala
askinni daraka syahran faskanahu la yastahiq alai ujratan ijma'an wa in urifa bidzalikal amalu biha li adamil tizamiha. Coba. Seandainya kita berkata sesungguhnya bila berkata tempatkanlah saya di rumahmu 1 bulan. Kawan ya. Kemudian ia pun menempatkannya, maka tidak berhak meminta sewanya menurut ijma' ulama. Karena dia minta tempat ya. Sekalipun dengan tanpa mempersyaratkan sewa, telah diketahui bahwa dengan sewa, karena tidak adanya penempatan sewa tersebut. Jadi hati-hati. Nah sekarang kalau punya rumah orang, rumahnya hancur, orangnya lari, ya dia pergi awak rubuh. Tuh, maka meminjamkan hati-hati tersebut ditulis. Kalau sewanya berapa? Ya bayar berapa? Apa mukaddaman apa namanya? Bayar duluan apa namanya itu? Ya. Apa namanya itu? Ya. Uang apa namanya? Tanda jadi ya? Jelas? Nah, beda kalau kawin tanda jadi. Nah, itu beda ya. Ya, itu beda ya. Tanda jadi, ada yang sudah jadi ada yang kejadian. Nah, itu hati-hati nggak jadi hantu. Baik. Wa qala wa la yustathna wujubuha ala dakhili hammamin aw raqibi safinatin masalan. Bila idnin listifaihi al-manfa'ata min ghairi ay yasrifaha sahibuha ilaihi bi khilafihi bi idnihi. Dengar tuh, baca baik-baik hurufnya itu ya. Seandainya tidak ada pengecualian istisna itu, kewajiban membayar sewa atas orang yang misalnya menggunakan kamar kecil, ini WC, tandas, ya dah, atau naik kapal laut tanpa seizin pemiliknya, karena ia mengambil kemanfaatan tanpa adanya sang pemilik memberikan kepadanya. Lain halnya bila atas seizin pemiliknya. Enak naik kapal kawan, bayar tidak, cemplungkan orang ke laut urusan. Ya, becak lewat situ kau naik saja dia. Tidak boleh. Kau kemana sepeda kecil-kecil kan? Ketika nak pergi sekolah, mamang becak ngangkat becak situ kan numpang di belakangnya. Ada tak sering tuh? Pas jatuh, baru tahu gratis lagi ya dibilang. Mamangnya disalahkan. Kau sendiri tuh yang tak betul. Ada tak budak-budak sering naik itu? Ada nih yang dua nih yang suka naik becak orang di belakang. Hati-hati. Ya, numpang dibilang ada. Numpang. Bukan air itu, air juga bayar sekarang, apalagi minyak ya tak? Jelas tuh. Ya. Jadi kalau numpang sama-sama sekali-kali kawan numpang, belikanlah minyak seliter kah. Nah gratis terus, ngajinya bab luka, sekawanan numpang. Ada tak begitu? Ada, itu ngajinya bab perai namanya. Bawang perai aja bayar. Ada tak bawang gratis? Ada? Bawang perai, namanya bawang perai kan? Tapi bayar juga kan? Ya, nih numpang sama kawan, numpang terus, berikan sekali minyak seliter kah? Nah, bulan paham tak? Ada numpang pula, la ilah. Minta pula antarkan jauh-jauh, kasihan orang. Iya, memangnya koki kau. Ya. Nah, itu mesti disinggung lah ya. Ya sudah tak punya motor tuh bayarlah kawan, kasihan ya. Ini aku nyinggung betul. Ya masuk di situ ya. Tengok nih. Amma idza dzakara ujratan fayastahiqquha qat'an in sahal aqdu wa illa ba ujratal mithliha. Tengok lagi. Adapun bila salah satu ada yang menyebutkan sewa dalam masalah menempati rumah di atas ya, maka secara pasti pemilik rumah berhak menerima sewanya jika akadnya sah. Kalau tidak sah maka sewa sepatutnya. Berapalah kira sewa-sewa itu? Ada yang gratis sekarang? Mana ada orang gratis? Paham kau? Tuh. Wa amma idza gharrada biha ka urdika aw la ukhibuka aw tara ma yasurruka fayajibu ujratul misli.
Adapun bila penyebutan sewa dikemukakan secara sindiran, misalnya saya akan membuatmu puas, nah, itu kan berarti bersewa tuh kan, atau saya tak akan merugikanmu, ya, tidak mungkinlah gratis. Ya, tentu ada orang servisnya di situ. Ya, ibarat kamar ada kulkasnya kah, kasurnya. Atau akan kau ketahui sesuatu yang menggembirakan dirimu, maka wajib membayarkan sewa sepatutnya. Kamar kos nak bagus, ada TV, kasur jelas ya. Kemudian lagi itu kulkasnya, mesin cucinya pula, nah ada murah. Ya, ada tuh. Ada di mana-mana. Kau duit itu siapkan. Paham dah tuh? Ini orang mahasiswa, penting itu tahu ya. Wa qala wa taqarrarat ail ujratul lati summiyat fil aqdi alai ay alal muqtari bi mudhi muddatin fil ijarati al muqaddarati bi waqtin aw mudhi muddati imkanil istifa'i fil muqaddarati bil amal. Kewajiban membayar sewa yang sesuai dengan akad perjanjian menjadi tetap atas muqtari, ya, dengan telah berakhirnya masa persewaan dalam akad yang dibatasi masa berlakunya dengan waktu, atau dengan telah berakhirnya masa kebiasaan kemanfaatan dalam akad yang dibatasi. Masa berlakunya dengan sesuatu perbuatan, akad perburuhan. Wa illam yastawfi al mustajirul manfaata li annal manafi'a talifat tahta yadihi wa in taraka li nahwi maradin aw khawfi tariqin id laisa 'alal mukri illa tabkinu minal istifa'i wa laisa lahu bisababi dzalika faskhun wala raddun ila taisiril amali. Walaupun pihak yang memburuhkan belum cukup mengambil kemanfaatan karena kemanfaatannya telah ia potong sendiri. Nah, kita sewa rumah setahun, 1 bulan tak kau diami, tak bisa kau potong orang, mungkin kau balik kampung. Tak dibilang aku cuma 2 minggu kemarin, itu tak bisa. Tak bisa, itu sudah tahun itu menanggung. Paham tak kau? Nah, kalau rumah orang rusak di bawah sana bisa kau tahu juga. Nah, bilang kau gantikan, macam mana gantinya? Tuh, paham ya? Nah, tuh. Yang paling payah kita di rumah ditungkal, rumah kayu. Tiap hari buruk sana sini, bayar orang kagak, kadang-kadang kabel dicabut semua sama dia lampunya. Bayar tidak, orang yang pergi. Nah, ini penyewa yang macam mana tersebut itu ya? Nah, ini tentu penting pertanggungjawaban. Tengok dia yang sering sewakan rumah. Atau khawatir ya meninggalkan kemanfaatan karena semacam sakit, atau khawatir di perjalanan, karena kewajiban mukri hanyalah mempersiapkan kemungkinan kemanfaatan yang menyewakan itu, dan bagi muktari yang menyewa lantaran 2 hal tersebut, sakitkah, khawatirkah, tidak berhak mempasah akad ataupun mengembalikan barang sewa sampai dengan bisa memanfaatkan secara mudah. Itu kemarin di Jambi itu musim-musim Covid kemarin tuh. Kan rumah orang sewaan serahunan. Karena ada Covid tak ditinggalkan sama dia, ada Covid tak dibayar sama sekali. Bilang sama saya, tidak bisa karena kamu sudah janji, rumah itu kan tidak dipakai karena ada yang sudah berjanji. Kalau kau bilang dari pertama kau mau tak mau, tentu orang bisa sewakan lain. Kasihan yang punya rumah itu tak bisa disewakan karena ada perjanjian, tak nak dicabut perjanjian, kulkasnya ada di situ punya orang itu. Nah, itu kemarin begitu tanya, bacakan siapa tempat itu nih, tetap hak orang yang punya rumah itu, tetap dia punya hak tersebut itu. Kenapa? Karena di perjanjian seperti kalau kan memutus perjanjian silahkan, mungkin dalam berapa bulan tak dipakai secepatnya dibayar, yang lebihnya silahkan yang punya rumah untuk menyewakan ke orang lain. Paham tuh? Nah. Ya. Wa qala wa tanfasikhul ijaratu
bitalafi mustawfan minhu muayyanin fil aqdi kamauti nahwi dabbatin wa ajirin muayyanaini wan hidami darin walau fi'lil mustajiri fi zamanin mustaqbalin li pawati mahalil manfaati fihi. Wa qala, pelaksanaan ijarah sewa menyewa yang selanjutnya menjadi pasakh dibatalkan dengan sebab rusaknya mustaufa minhu barang sumber kemanfaatan dalam persewaan. Jam sewaan itu kan dibilang nih mesti pipanya, WC-nya bagus. Ini kan ada perjanjian tuh. Jadi kalau tak segera yang menyewakan ya untuk memperbaiki maka pasakh. Atau dia berjanji, kau baiki sajalah berapa yang kau baiki, ada tulisannya potong sewa itu. Tuh, paham enggak? Terus sekarang ya, yang orang punya real estate tuh banyak macam-macam ya. Yang ditentukan dalam akad, misalnya kematian binatang atau buruh yang ditentukan dalam akad atau rumah persewaan runtuh walaupun karena perbuatan penyewa, karena dengan begitu maka berakhirlah kemanfaatan yang terjadi. Orang menyewakan setahun, setengah tahun runtuh tuh rumah. Ya ada, dia bilang menuntut yang apa? Yang menyewa nih. Tidaklah hilanglah sudah. Yang runtuh itu lebih besar keruginya dia. Kau nyewa 1 juta, rumahnya 100 juta. Dahlah, tahu-tahu dia seperti itu. Paham tak? Bangunkan dia bilang, membangun berapa bulan lagi? Seperti itu. Hilangkan sewanya itu. Allahu Akbar. Nah, tuh. Kenapa tuh? Ada yang mau tanya di luar masalah? La fi madin ba'dal qabdi idza kana limithli ujratun liistiqrarihi bil qabdi fa yastaqirru qistuhu minal musamma bi'tibari ujratil mithli. Wa qala, bukan yang pasakh itu pelaksanaan ijarah, batalkan ya, yang telah berlaku sampai sejak telah diterimanya barang persewaan jika sejauh pelaksanaan tersebut dapat dinilai dengan harga sewa sepatutnya, karena menjadi tetapnya hal itu dengan telah diterimanya barang sewaan, makanya tetap pula pembayaran sebesar persentase dari keseluruhan harga yang ditetapkan dalam akad dengan mengingat mempertimbangkan sewa sepatutnya. Nah sekarang kan orang sewa tenda tuh sewa ada tuh manten tuh. Ada yang 20-30 juta ada. Pas pasang semuanya, hujan lebat. Nah, berantakan tuh. Tetap itu yang menyewakan tanggung jawab. Karena belum dipakai, baru selesai. Ngerti tidak? Jelas ya? Ada tak tuh kalau anak kawin nanti di luar? Kalau kita dulu masa kita kecil-kecil orang kawin tak ada yang di luar begitu, cuma di rumah resepsinya. Malam orang antar, ada siang. Paham tak? Nah, sekarang di luar gedung semua kan. Rumahnya kecil, jalan tuh penuh. 23 kali rumahnya itu, setendanya itu. Pas bikin tenda, hujan lebat, berantakan itu, kena angin. Ya, orang belum pakai, tetap tanggungan yang menyewakan. Itu tadi. Jelas ya? Mahal ya? Bukan murah itu sewanya. Makanya orang sewakan mahal. Belum pakaian manten lagi nih, kan sewa kan? Nah, ada yang pakai manten tuh kan yang buntutnya 30 meter tuh, cewek itu. Diangkat bertiga budak-budak. Ya ada. Itu pakaian minjam ya. Itu nanti kalau namanya apa? Gila semalam. Ya, bukan raja semalam, dia ratu raja semalam. Makanya semalam, gila semalam gue bilang, ya. Kalau suruh belek kepala gini, bereng sini gini, coba paksa manten tidak, suruh kawan. Kata kawan, makan ini, makan macam budak-budak, suruh-suruhkan suruh sini, tidak. Itu tadi. Jelas ya? Kau rasa lah kayak gitu. Ya, kadang-kadang yang tukang kamera itu ada yang apa namanya itu, yang modus apa bahasanya itu, yang agak setengah 12 tuh. Disuruhnya pula orang hipok berpanan tuh. Kurang ajar dia bilang. Ada yang setengah 12 macam betina tuh. Laku datang sudah kemarin. Bapaknya ada pemarahan nih. Jadi dia suruhnya orang tuh penciuman depan orang seperti foto. Jahanam betul kawan dia bilang. Nah, ada tak? Sekarang tukang pres pengantin itu kan bukan perempuan.
yang jantan setengah 12 tuh. Benar? Keke dia. Paham dah tuh? Oi. Ustaz begitu dak? Di Mekah dulu saya kawin pakai pakaian macam adat juga, tapi pakai dewek aku tanda aku. Dan memang tak ada di situ itu. Kita masing-masing lah. Tadi bedak-bedak tuh, pernah bedak lah. Oh pakai dewek. Ada aku pegang aku bilang, nanti megang winin aja. Ya. Betul. Itu betul dewean kita malam Jumat. Kita malam Jumat biasa. Jadi akad badal maghrib sampai isya. Dari isya jam 9 itu sampai jam pada maghrib itu sampai jam 10 malam tuh kenduri laki-laki semua. Laki-laki semua mas. Nanti mulai jam 11 sampai jam 4 subuh tuh ke adzan subuh perempuan semua. Ya, perempuan semua saudara. Penyanyinya perempuan juga. Hebat pula dari Jambi penyanyi itu. Memang orang Saudi nama Sony Ahmad. Nama Sony Ahmad. Meninggal dah. Jadi penduduk Saudi. Bukan kameramen, kamera woman dia. Yang perempuan dengan kameranya itu lengkap dengan sisa. Pokoknya pakai ogah tuh. Wah. Jadi pakai hitam betul hitam. Tapi malam itu perempuan tuh buka semua. Nengok kan? Kita ini betul-betul istilahnya yang raja semalam tadi. Nengoklah anak orang tuh. Ini mau cantik itu ini. Bini kita samping nih. Tak bisa macam-macam. Nengoklah. Di situ lah mak kau nanti itu di situ cari jodoh tuh. Itu anak siapa tuh? Nah, katanya anak si Anu. Sudah ada pasangan enggak? Itu di situ nanti dia cara untuk menjodohkan anaknya itu. Taunya ke apa? Paham dah aku? Banyak gayanya. Paham dah tuh? Bukan macam kau. Ya, itu begitu. Zakat biasanya malam Jumat langsung tuh kendurinya langsung. Apakah di hotel, kita di masjid tuh akadnya bisa haram, nanti kendurikan di hotel kah atau tempat, dah semalam itu sudah selesai dan lagi boleh balik. Kita ada istilah kita ini ngunduh mantu ya, istilah bahasa itu berbalik itu yang besar kendurinya. Kita ngantar pula tuh berbalik pula ampun. Saya kemarin dilempar sekali aja, tidak pap malam lempar dah selesai sekaligus. Paham tak tuh? Aman. Jadi kalau kita di hotel dikasih tempat seminggu di hotel tuh, atau berambus lah kalau situ. Dia bilang kalau kita ladas lah kalau situ udah seminggu dikasih hotel tidur, baru balik ke tempat masing. Iya, pengalaman ya tak? Kalau kali kan tidak kita. Ya, jangan. Ini tentang masalah ijarah tadi ya. Jadi semua sewa. Jadi kalau sewa itu yang sepatut tersebut itu kalau belum pakai robek mesti kita yang menyewakan yang menanggung. Baik. Waqala wa kharaja bil mustawfa minhu ghairuhu mimma yati wa bil muayyani amma fi dhimmati fa inna talafahuma la yujibu impisakhan bal yubdalani. Tidak termasuk ya al mustawfa minhu, maksudnya yaitu apa saja yang bukan mustawfa minhu sebagaimana akan dikemukakan nanti, dan tidak termasuk yang ditentukan dalam akad, yaitu yang ditentukan dalam tanggungan. Maka dengan rusaknya dua hal ini adalah tidak menetapkan terjadinya pasah, memesahkan perjanjian, bahkan bisa digantinya. Nah, ganti yang lain lagi, bajunya agak nih. Nah, itu macam orang sini. Kalau mantan kemarin gitu aja. Ya ada macam-macam ada pakaiannya. Ini dibilang sewanya ini semalaman 1,5 juta, 6 kali pakaiannya ada. Nah, ganti. Bini itulah tak diganti bininya. Ya, kalau boleh. Iya. Allahu Akbar. Setelah saya itu ada pakaian Arab tadi juga, ada pakaian Kalimantan, ada pakaian macam-macam ya. Di sana nanti ya. Kenapa? Saya mau tanya. Tanya pribadi boleh? Kalau nak kawin lagi? Ya. Wa qala wa yathbutul khiyaru 'ala tarakhi 'ala al-mu'tamadi bi'aibi nahwi dabbatil muqarin idza jahilahu wal hadits li tadarrurihi wa huwa ma athara fil manfaati ta'tsiran yadhharu bihi tafawutu ujratiha. Jangan hak khiyar, pilih ya, khair. Tidak seketika timbul menurut pendapatmu ya, pendapat mu'tamad yang kuat.
Jadi kalau orang itu ada khiyar itu memilih. Yang khiyar itu bermacam mananya. Khiyar itu asal orang Arab umum di pasar, khiyar itu namanya mentimun. Kalau khiyar minal khair itu kebaikan. Kalau khiyar dalam perdagangan kita boleh memilih ayah atau kagak. Ya, paham ya? Sebab adanya kecacatan semacam binatang sewaan yang telah ada sejak akad di mana muqtari tidak mengetahuinya. Mobil, karena kan ganti binatang. Cacat kan mana bannya ke sana sebelah. Tengok perhatikan tuh sewa. Nah, ini 24 jam ada rental namanya. Ada rental ya. Nah, ada mobil yang seharian tuh. Sewa kan? Ini mobil saja 300.000. Minyaknya saya penuhkan, penuh pula datang balik. Ya ada. Supirnya 200.000. Serah kau ngisi dalam, gitu kan? Iya. Jadi tengok ini keliling, tengok ini dulu. Nah, mesti bersih punya orang terbalik. Ya, jadi kalau ada kerusakan, kamu yang menyewa itu tanggung karena sudah diperiksa. Binatang juga begitu. Paham tak? Kenapa jauh menung? Ya. Malam Jumat ya. Ya. Jumatin baru nak coba balik nampaknya. Ya, gelisah dia. Jangan lama-lama ya kan. Nah, itu pesan dari rumah kan. Ya. Kalau yang tak begini nih, serahlah kau tak boleh balik. Nah, itu. Waqala ataupun cacat yang baru ada karena cacat yang baru ada karena dengan timbul madarat mudarat orang yang menyewakan itu masalah di jalan kan senggol kawan. Nah, makanya kan ada namanya itu apa? Namanya apa tuh? Yang apa itu namanya itu? Yang kalau ada kejadian kerusakan tuh ada yang membaiki. Apa namanya itu? Bayarannya setiap tahun. Asuransi. Salah ada asuransi syariah dan non syariah. Besak tuh salah-salah ya. Jadi kalau kesenggol kita antarkan ke tempat mobil itu nanti akan di apa nama itu? Aku tidak ingat lagi biasanya itu. Ya, di apa namanya? Yang punya mobil dia tahu. Mobil minjam soalnya. Ya, tuh. Mobil buruk tak usah lagi pakai itu ya tak? Diklaim apa namanya? Tahu aku daripada kau. Ya, klaim kan? Ini asuransinya. Nanti asuransi bayar, kita baik kembali ya. Baik. Waqala cacat di sini adalah cacat yang membuat kemanfaatan menjadi nilainya jelas berbeda. Wa huwa ma athara fil manfaati ta'tsiran yadhharu bi tafawutu ujratiha. Nah, jadi kalau ini tidak bisa dia bilang kurang manfaat ini karena ini ada kerusakan di sini-sini. Ada kadang yang baru terjadi seperti itu. Ya, orang bawa ternyata dia bagus lah pas di tempat pintu tuh tersenggol yang membawa itu. Tentu ada semacam nih ada tentu dikurangi sewa tersebut itu. Ya. Wa qala wala khiyara fi ijarati dhimmati bi'aibid dabbati bal yalzamu al-ibdali. Dan tidak ada khiyar dalam ijarah zimmah menyewakan dengan jaminan oleh penyewakan bahwa barang sewa tetap seperti semula yang diakadkan. Sewakan mobil ini bilang ya, ini bentuknya nanti yang macam-macam. Tuh. Dengan sebab kecacatan binatang sewaan tetap mukri wajib menggantinya yang tidak cacat. Sama dengan binatang sewaan tak ada lagi. Tentu kendaraan yang kita yang sewa. Itu penting diperhatikan ya. Wa qala wa yajuzu fi ijarati 'ainin aw dhimmati istibdalul mustawfi karrakibi was-sakini wal mustawfa bihi kal mahmuli wal mustawfa fi qattariqi bi misliha aw biduni misliha ma lam yushtarat adamul ibdali fil akhiraini. Jaiz harus dalam ijarah dhimmah tadi ya, atau ijarah ain, bukan ijarah dhimmah, arti bendanya ain itu ya.
untuk meminta ganti mustaufi, misalnya orang yang menaiki atau mendiami, minta ganti mustaubih bih, misalnya barang bawaannya, atau mustaufi sebagaimana jalan yang dilalui dengan yang sesamanya atau di bawah sesamanya, selama tidak disyaratkan tidak adanya penggantian mustaufi atau mustaufi. Nah, ini payah kita. Ini sekarang jalan baru nih, akhir-akhir tahun ya dak. Ini bilang nih, dalam 100 meter jalan 6 meter, 3 kanan 3 kiri, dikasih cat putih tengah. Paham dak? Ketebalan aspalnya mungkin berapa, 5 cm. Ya dak, tahu-tahu dibikin 3 cm. Ada kan? Nah, atau ukuran semen ini 32. Ya dak, 2 ibaratnya 2 bagian semen, 3 bagian pasir, 3 bagian batu. Kadang-kadang yang tidak amanah ini dibilang, kalau aku 2 semen aku bikin 1 saja karena aku udah untung banyak. Akhirnya kan belum setengah tahun timbul batunya itu. Ada tak tuh? Atau tuh aspal tuh baru dipijak kemana keluar dah ke samping, motor ini kepijak memiring motor, betul tak? Itu banyak tuh. Itulah tadi, jangan tersinggung. Itulah kata orang pembohong tadi. Itu nanggung, berdosa. Behalnya mungkin orang minta 9, bilang 6. Yang minta sebesar begini kasih macam kelingking. Betul tak? Nah, itu dianggap enteng tuh. Kalau saya tak begitu, saya tak untung, dia bilang. Betul tak? Memang dari atasnya begitu. Dikasih 1 miliar, nanti dijual lagi ke bawah jadi 700. Dijual lagi ke bawah cuma 500. Ini kalau aku ikut kan sudah separuh harga nih. Kalau aku udah pandai motong, dia bilang tak bang, kan anakku. Nah, jadi mulai dari atas sampai ke bawah maling semua tuh. Tuh agama ada bilang itu, sanggup tak kau nanti dikejar besi itu di akhirat sama aspalnya tuh. Nah, dia makhluk juga makhluk tuh. Kalau dikejar aspal tuh kau sanggup kau? Hidup dia. Batu tuh bisa ngejar kau. Tuh pakai baterai dah nih. Ngomong. Ya dah, pakai listrik dah ngomong. Tuh. Makanya tak mau dia kalau orang redaktor tuh mendengar aku pengajian, ini tanda dia. Nyinggung tuh, bukan nyinggung, kitabnya ada. Semua Nabi itu beritahukan tersebut itu. Ujar Nabi, man ghasyana falaysa minna. Yang ghasy, curang, itu bukan daripada umat Nabi, tak patut untuk curang itu. Nah, dari atas itu motong tadi, kasihan kan? Apa namanya itu? Dapat proyek. Ya. Itulah ashabul proyek, hati-hati itu. Ada peraturan baru, presiden baru katanya tidak ada lagi nada desa. Baru tahu kah? Sibuk, tak ada lagi orang nak jadi kepala desa. Jadi pada RT tak biasa ribut tuh cari proyek jalan di kampung tuh, oleh desa tahan berduit. Sekarang gigit jari kau, ada yang tegas sekarang pula modelnya, betul tak? Kenapa lepah muka kau? Betul betul. Aku tengok di televisi jadi ustadz jangan sembarangan juga, betul tak? Menghinakan orang jual minuman, ada di TV itu. Awak kiai, awak wakil menteri kena batu, akhirnya yang dihinakan dapat duit banyak, betul tak? Aku tengok tadi itu, Pak siapa namanya, dapat 100 juta. Ada orang umrah dapat umrah pola, duit dia, jangan sugih itu orang, viral, betul tak? Dimarahi oleh presiden pula. Baru tahu kau, jangan hinakan orang. Nyai muka-muka begini nih, mana tahu jadi menteri kagak, paham tak? Ya menteri suntik, nak begini. Paling paling kurang menteri suntik. Dia beda menteri dengan mantri itu ya. Ada mantri, beda menteri tak? Nah kalau mantri itu kan suntik, kalau menterinya mana di Jakarta dia, mana dari kabupaten, paham? Ya, mana tahu muka begini, betul apa betul? Iya, jelas tuh. Nah, itu kan, hati-hati jadi guru juga sembarang ngomong. Jangan menghinakan orang. Ya, apa aja ya tersebut itu ya. Kena batunya kan? Ada hikmahnya orang kena tuh. Enggak tahu kita. Paham enggak? Paham kau? Iya, kita membaca juga kan dia di media tuh. Kacau jadi ustaz kita kalau begitu, kalau sembarangan ya enggak? Barulah kasih Tuhan apa nikmat dikit. Apa dia bilang? Mendingan aku jual es teh daripada jual agama, dia bilang. Baru tahu ini jual agama nih kita orang kalau ceramah tuh. Ya enggak? Es teh itu kan pekerja halal, dia bilang, daripada jual agama. Nipu kawan, dapat duit, dapat piti. Betul tak? Lalu kena itu kan penceramah tuh, penceramah jual sana. Daripada mendingan aku jual es teh, dia bilang, daripada jual agama. Betul lah, baca tak media tuh. Nah inilah masalah kitabnya, hati-hati kita ngomong itu, paham? Iya, kasihan atuk mak kau tuh dari kampung. Ya. Kau nak pakai HP mantap-mantap, bapak mak kau susah betul cari itu pinang berapa sekilo. Walaupun sekarang naik itu kelapa 5.000, berapa lah banyaknya. Betul apa betul? Kasihan atuk kau tuh. Kau enak-enak di sini
sedap HP macam orang kaya muka kau. Nah, tu hati-hati. Ya, paham apa paham? Tuh, kena tembak lah malam ni. Dia dengar wakil menteri tu. Ustaz bisa juga ngomongin kau juga ya. Kita sama-sama ustaz berantem pula. Ya, tengok tu. Allahu Akbar. Kenapa dia mau tanya tu? Tanda bertanya dia. Kalau kena sebat ustaz pula. Namanya apa kau berdua ni? Senyum dari tadi kau tengok. Ya. Waqala Far'un, cabang, branch ya. Far'un. Law istajara thawban lil lubsil mutlaqi. Sewa baju ni, sewa pakaian ni, anten ni ya. La yalbasu waqtan naumi lailan wa in ittaradat adatuhum bidzalik. Tengok ni. Apabila menyewa pakaian untuk dipakai secara mutlak ya, maka tidak boleh dipakai waktu tidur. Pakaian manten itu buat itu punya tak tahanan jantan langsung belasak lah dia pas masuk rusak baju orang ganti. Paham dah tu? Tak tahan lagi nak buka langsung aja, bukan dia bilang langsung tak tahanan. Manten baru ya, manten lama tu ingat cuma lagi. Iya. Ini ada yang baru kawinnya. Ya, mudah-mudahan ngaji tu tak. Jangan kau baru tak ada ngaji pula sibuk nak belasak tu aja. Rugi. Ya, tengok tu. Kot ngaji. Ya tak? Biarlah seminggu sekali kah, ya tak? Ini budak-budak ni kadang-kadang hilang ni. Tengok ni. Ya, tengok ni mukanya ni datang nak ngaji juga nampaknya. Nak bini juga ya tak? Tu. Apabila menyewa pakaian untuk dipakai secara mutlak, maka tidak boleh dipakai waktu tidur malam. Ada pakaian manten sewa sampai tidur? Ada pakai ya, pakaian manten. Sekalipun terjadi kebiasaan mereka melakukan yang seperti itu, tidak boleh. Ya. Paham saudara? Banyak akad kita salah kadang. Awak pegawai negeri motornya begencu, mobilnya begencu. Itu kalau di Tanjung Jabung kecuali tugas yang untuk di luar. Tidak asal hari Kamis, Sabtu, Minggu bawanya pekan keliling. Tidak boleh itu. Paham tak? Rusak gantai pula masa itu. Betul tak? Ngapa? Nak protes? Ngomong kita. Ya, itu uang negara, uang rakyat betul. Bukan kalau bau tak kau. Tuh, makai sedap betul. Dalam apa betul? Ya. Jadi saya satu ketika ya mobil kawan, mobil butut lah ya tak? Mobil macam mobil kau tu lah. Asal hanyut-hanyut mendorong ke lalu dah ya. Singgah ke Jambi, namanya hotel apa namanya itu? Ya ada hotel waktu itu kan hotel apa? Tu Abu Teraper yang besar tu apa namanya itu? Ingat aku. Ya Abadi apa namanya ya? Anak-anak ni mau apa nama terbom bang itu ya? Bayar 35.000. Ya, masuklah anak-anak ni. Saya motor, kita malu kita mobil kataku. Mobil butut yang bunyi banyak nak cabut bautnya itu. Krek krok lah. Masuklah ke situ. Bukan main hormatnya orangnya apa? Yang hotel tu kita tengok. Ada istilah apa nih? Ada yang pakai mobil cantik, merah platnya, dah diperhatikan sama dia. Tengoknya. Dah lah tu minjam dia bilang. Bahagia yang punya ni ada penghargaan begitu. Kita dapat nama, kita bilang nak mandi cuma 35.000 budak-budak dalam mandi tu. Bapaknya duduk 6 orang budak mandi. Tuh, mobil buruk tapi dianggapnya punya sendiri. Itu juga buruk minjam. La ilaha illallah. Tu kau berharap tu. Iya, bagus juga ditandai begitu ya. Tu. Kau tadi ke sini tadi pakai motor warna plat merah ya? Hati-hati kau. Karena gencunya malam ni. Ya. Baik. Apa lagi tu? Adzan. Wa yajuzu lil mustajiri dabbati masalan man'ul mu'jiri min hamli syai'in 'alaiha. Tengok. Silakan mobil kah? Jaiz bagi penyewa binatang misalnya untuk melarang pihak yang menyewakan daripada memuat sesuatu pada binatang tersebut. Ya, nyewa becak kawan. Berdua aja masuk, kalau macam aku ni berempat masuk, bannya itu patah. Terlipat. Mobil kawan, mobil kijang. Ya, paling banyak 6 masuk ber9. Ngos-ngosan tu. Ya, tak boleh begitu. Merusak tu ganti. Saya satu ketika waktu musim pengajian dulu itu kan dulu ada bot yang 40 ya.
ada yang 70, ada 90 kan. Kami naik yang apa? Naik yang 40 tuh. Berlima, saya di antara masih kecil, atau itu sebarang 100 kilo. Berlima yang 100 kilo, ada 120. Tak mobil, bot tuh tak naik tuh, perjalanan rata dia. Coba, ngos-ngosan bot tuh, yang 4 PK, 40 PK apa namanya. Sedang-sedang kau, paham tak? Ya, ngapa tuh? Ya, boleh itu, nggak bisa dibilang. Ini bot aku tak naik nih, bertiga aja boleh begitu. Pas naik, 2 orang kita ke atas, ke baru mau naik ke itu. 200 kilo yang lepaskan daripada setengah ton. Ya ilaha illallah. Beda macam kau yang kecil-kecil ni. Bot melayang dengan orang-orangnya. Paham? Waqala. Jadi boleh. Tak bisa saya nyawakan ni, tak bisa ni. Kacau kau ni kalau sewakan, habis benda aku ni. Begitu ya. Faidatun. Faidah. Qala syekhuna inna tabibal mahira ay bi angkana khata'uhu nadiran. Ini dokter nih ya, tabib, ngobat. Bagaimana nih? Mahir, kalau jadi tabib itu dokter, dokter itu kalau bahasa dokter itu kalau bahasa Arab tabib. Ya, itu bukan dukun, bukan. Dukun itu guru kahin ya. Qala syekhuna inna tabib al mahira ay bi angkana khata'uhu nadiran law syuritat lahu ujratun wa tiya samanal adwiyati fa'alajahu biha falam yabra istahqal musamma in sahhatil ijaratu wa illa fa ujratul misli. Tengok. Kata guru kita berkata nih, sesungguhnya seorang dokter yang mahir, ahli, spesialis lah kalau mahir ya, spesialis karena ada. Yaitu yang jarang mengalami kegagalan pengobatannya. Beda dah tuh. Dokter umum dengan spesialis itu beda. Mahal yang spesialis itu ya. Yaitu yang jarang mengalami kegagalan pengobatannya apabila dijanjikan upah tertentu dan diberi biaya obat-obatannya, kemudian ia melakukan pengobatan dengan obat itu dan ternyata penyakit tidak bisa sembuh, maka ia tetap berhak mendapat janjinya di atas jika akad ijarah perburuhan sah. Kalau tidak, maka berhak upah sepatutnya. Itu spesialis itu bahal dia. Pokok sembuh tak sembuh mesti bayar. Dia sudah spesialis. Jadi kalau tak sembuh tetap bayar sepatutnya. Mungkin sekali periksa tu ada 150.000. Kalau dokter umum kan 50.000. Ada kalau yang BPJS ya entah apa ribunya kita tahu. Ya sudah BPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Ternyata tak sehat spesialis tetap dia kenakan itu. Jadi kalau Pak dibilang berapa kali sehat sini Pak, tak sehat juga Pak, itu boleh minta di diskon, kurangi harganya, tapi tetap dia mendapatkan lebih daripada dokter umum. Paham? Besar sekolahnya dan mudah. Paham dah tuh? Iya. Tuh ya, ada kan diajarkan di agama. Tabib bahasa Arab ya. Rasulullah punya kitab namanya di At-Tibbun Nabawi. Namanya di pengobatan para nabi-nabi. Dah kitabnya. Atau Ibnu Sina punya kitab Al-Qanun fit Tibb, undang-undang pengobatan, Abisaina namanya. Jadi dikatakan bapak pengobatan sedunia. Paham tuh? Ada namanya dawal li sunnah sunnati, ada pengobatan secara sunnah. Ada juga. Begitu ya. Baca tuh kalau ngerti bahasa Arab atau terjemah aku tak tahu lah ada atau tidak. Walaysa lil alili ruju' alaihi bi syai'in li anna al mustajar alai al mu'alajatu la shifa'u bal in syurita batalatil ijaratu li annahu biyadillahi ta'ala la ghaib. Tengok tu. Apa nih? Ini mesti sembuh nih kalau tidak boleh bilang begitu. Bagi pasien tidak berhak menarik kembali apa yang telah diberikan. Persepsias tadi karena yang diupahkan adalah pengobatan, bukan sembuhnya penyakit. Tidak ada orang yang obat sampai sembuh, tidak ada. Dia mengobati penyakit. Ya, kenapa di agama bahkan jika disyaratkan harus sembuh, maka akad ijarah menjadi batal, tidak boleh. Sebab hal itu hanya berada di tangan Allah, bukan yang lain. Bukan dokter penyembuhnya, tapi dia punya keahlian sudah. Maka dokter ahli itu beda bayar. Pergilah ke rumah sakit umum, ada tuh yang spesialis tuh, spesialis jantung, spesialis mata, THT, kuping, telinga dan hidung. Ada tuh tenggorok, ada kan? Ada. Paham tuh?
Karena pula sebelah saraf dia bilang. Macam-macam enggak, persias mata. Itu beda. Enggak bisa kasih kau mata. Kau goreng mata orang. Tengok. Allahu Akbar. Adzan. Cukuplah dulu ya. Mudah-mudahan ngaji bagus baik semuanya insyaallah taala, dan akan datang kita sambung halaman 304 tentang masalah yang lainnya masih dalam keadaan sewa menyawa. Dalam keadaan seperti itu mudah-mudahan ada manfaat pengajian seperti ini. Mudah-mudahan kita hidup berakal mati beriman. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.